perang dengan Malaysia itu bukan pilihan bijak. Seperti yang dikatakan Marzuki Ali, dia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi. Masalah Malaysia harus diselesaikan dengan cara damai, perang sama sekali tidak ada gunanya, menegakkan harga diri tidak hanya dengan perang. Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan atau PMB LIPI dan The Indonesian Institute, Jaleswari Pramodawardhani, mengatakan kedua belah pihak akan sama-sama menderita jika perang jadi jawaban. Jaleswari juga mengingatkan, warga Indonesia bisa saja bermodalkan semangat berkobar, akan tetapi kita juga harus realistis. Malaysia adalah anggota aliansi Five Power Defense Arrangements atau FPDA bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Jika Malaysia mengaktifkan klausul, serangan terhadap satu negara anggota merupakan serangan terhadap anggota aliansi lainnya. Maka Indonesia bisa dikeroyok 4 negara lainnya. Jangan lupa juga, Inggris adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang juga punya klausul yang sama. Untuk menuju perang tidaklah mudah, selain kedua negara memiliki hubungan strategis di ASEAN, kedua kepala negara juga tidak berminat untuk mencari solusi itu. Urusan perang juga tidak mudah, kedua belah pihak akan sama-sama menderita. Walaupun teknologi persenjataan Indonesia lebih banyak, tapi untuk menang perang tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan jumlah alutsista. Masih banyak elemen yang menentukan kemenangan perang, seperti kepemimpinan, strategi, jumlah pasukan, dan kondisi psikologis prajurit. Indonesia boleh modal semangat berkobar melawan Malaysia, tapi jangan lupa, musuh Indonesia tidaklah Malaysia saja. Malaysia memiliki aliansi pertahanan FPDA yang anggotanya terdiri dari Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru. Memang ada pendapat bahwa itu merupakan perjanjian tahun 1970-an yang pasti memiliki konteks yang berbeda. Namun sepanjang klausul dalam aliansi pertahanan itu belum dicabut, maka tetaplah masih berlaku. Apalagi setelah 40 tahun berdirinya aliansi ini, mereka semakin memantapkan kerjasamanya di bidang keamanan. Konflik bisa diakhiri jika kedua negara saling ada respek dan menghargai. Selama ini kasus dengan Malaysia, dengan persoalan perbatasan saja sudah berulang kali terjadi. Tahun 2009, ada 14 kasus, dan 2010 ada 11 kasus, belum lagi urusan yang lain. Perlu ada terapi kejut untuk Malaysia, entah itu dalam bidang ekonomi, melalui pembatasan-pembatasan yang dilakukan, atau warning keras lainnya. Terapi kejut ini memperingatkan agar Malaysia memiliki respek sebagai negara yang bertetangga. Yang kedua, mengaktifkan forum ASEAN, yang selama ini forum ASEAN terkesan mandul. Tidak ada terobosan strategis yang dilakukan dalam beberapa dekade ini, terutama untuk menyelesaikan perselisihan antara anggotanya. Persoalan perbatasan juga persoalan pembangunan diplomatik yang tangguh dan kuat. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tidak gertak sambal saja, dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force, alias kekuatan pokok minimum yang terbagi dalam 3 tahap, TNI mulai mendorong maju alutsista perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah ke Pulau Natuna yang dihuni oleh Batalion Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista yang gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur, seperti pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Kapal Selam Indonesia
KRI Ardelia 404 dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam. Alat utama sistem senjata atau alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tidak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar, sekelas frigate Bung Tomo Class dan korvet tipe Negoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Yang terbaru tentunya korvet kelas Parchim TNI Angkatan Laut yang tanpa diduga ternyata ikutan bergabung di Natuna. Nantinya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid seperti F-16 di Block 52ID dan Sukhoi Su-27 dan 30 milik TNI Angkatan Udara. Selain itu ada penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI seperti Marinir, Paskas, serta Kostrad. Satuan pemukul TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara juga ada di Natuna. Selain itu di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman atau stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer, pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main, karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah, antara semenanjung Malaysia, serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tidak mau jika ada pesawat atau kapal laut yang melewati wilayah tersebut, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu, yang hasilnya semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya. Dan akhirnya tinggal tunggu waktu saja negara itu akan bangkrut. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut, dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.